Kembali lagi dengan saya, Angelin Paramita, dengan NIM 111 282429 128. Saya dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas D. Tet. Jadi, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode evaluasi biomekanika. Nah, metode evaluasi biomekanika ini yang saya ketahui ada 6. Yang pertama itu ada model fisik. Yang kedua itu ada NBM atau Nordic Body Map, ada RULA, ada REBA, ada OWASP, terus juga ada QSI, WERA, OKRA, dan lain-lain. Nah, untuk model fisik sendiri, ini biasanya terdiri dari denyut nadi seorang pekerja, konsumsi oksigen, panas tubuh, dan lain-lain yang ada di dalam tubuh pekerja. Parameter-parameter pada model fisik ini biasanya ada di dalam tubuh pekerja yang tujuannya untuk mengetahui beban kerja seorang pekerja. Apakah beban kerja yang dialaminya itu berat, atau ringan, atau sedang. Biasanya itu dinilai dari outputnya, misalnya waktu istirahat yang tepat, baik untuk pekerja dengan kelelahan fisik. Yang kedua itu ada Nardi Body Map atau NBM. NBM ini nih isinya itu teman-teman kayak kuesioner yang dilakukan secara subjektif yang tujuannya itu untuk diagnosa awal. Nah, biasanya itu tuh kuesioner itu tuh menanyakan kondisi pekerja tersebut. Misalnya kayak di kuesioner itu tuh ada 27 bagian tubuh kayak leher, punggung, dan lain-lain yang ada 27 bagian yang ada di tabel NBM. Nah, itu tuh biasa ada skalanya teman-teman. Skalanya itu biasanya tidak sakit, sakit, sedikit sakit, atau sakit sekali. Nah, itu tuh ada tingkatan angka-angkanya teman-teman. Jadi si pekerja yang kita wawancarai, yang kita isi kuesionernya itu, kita tanyain apakah lehernya sakit, apa sakit sekali atau tidak sakit. Nah, lalu setelah ditanyain, nanti ada kayak angkanya itu dijumlah dan ada kriterianya teman-teman. Nah, jika kriterianya itu perlu tindakan lanjut, ada keluhan, maka akan dilakukan tindakan lanjut bagi pekerja tersebut. Nah, terus juga yang ketiga itu sama keempat itu tuh yang paling sering digunakan, itu adalah RULA dan REBA. Nah, RULA itu sendiri adalah Rapid Upper Limb Assessment, yang dianalisisnya itu yaitu bagian tubuh atas sampai punggung. Nah, itu atasnya itu dari leher sampai punggung teman-teman. RULA itu biasanya digunakan pada pekerja yang statis atau tidak berpindah-pindah. Nah, kalau REBA kebalikan dari RULA, yaitu Rapid Entire Body Assessment. Nah, itu tuh REBA ini mengukur keseluruhan bagian tubuh dari atas sampai bawah. Nah, bedanya kalau si RULA tadi untuk pekerja yang statis, nah kalau REBA ini untuk pekerja yang dinamis. Nah, yang dilakukan secara berpindah-pindah. Nah, terus yang terakhir itu ada OWASP, QSI, WERA, OKRA, dan lain-lain. Bisa teman-teman sekalian pelajari di next selanjutnya. Tapi di sini saya Angelin akan menjelaskan mengenai RULA. Oke, baik teman-teman. Untuk objek RULA saya sendiri itu saya mengambil pekerjaan ojek online. Kenapa? Karena ojek online itu tuh pergerakannya statis, tidak terlalu berpindah-pindah, tapi lumayan pegel teman-teman bagian punggung. Nah, di sini objek saya itu teman saya sendiri, tapi bukan karena teman saya itu menjadi driver ojek online, hanya saja kebiasaannya itu sama, yaitu sama-sama selalu berkendara sepeda motor dalam jangka waktu yang terkadang lama. Nah, untuk melakukan perhitungan rulanya sendiri itu dapat kita lakukan menggunakan aplikasi Angulus seperti di foto ini. Nah, kita tinggal foto aja posisi objek mana yang akan kita hitung, pekerjaan apa yang akan kita hitung. Nah, itu nanti timbul sudutnya di aplikasi itu, nanti kita tentukan mana bagian upper arm, lower arm. Nah, itu kita tumpukan. Misalnya kita mau ngitung upper arm, nah itu tuh sudut sumbunya itu kita taruh di bahu atas kita. Nah, setelah didapatkan hasilnya, sudutnya, nah maka kita akan memperhitungkannya itu dengan menggunakan tabel di atas, teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk worksheet dari RULA sendiri itu seperti contoh ini. Nah, di RULA itu tuh ada bagian A dengan bagian B. Nah, bagian A itu tuh kita memperhitungkan bagian arm and waist analysis, menganalisis bagian lengan dan pergelangan di bagian atas tubuh. Nah, kalau di B itu tuh neck, trunk, and leg analysis, yaitu kita menganalisis bagian leher, batang tubuh, dan juga kaki. Nah, pertama-tama itu saya akan menjelaskan yang bagian A terlebih dahulu. Untuk bagian A itu terlebih dahulu itu ada step yang pertama, yaitu memperhitungkan posisi dari upper arm atau upper arm position. Nah, itu tuh di sini kita lihat ada 5 gambar di worksheet. Nah, kita samakan dengan posisi berkendara. Nah, di sini gambar dari objek yang telah dilakukan perhitungan menggunakan Angulus. Saat dilakukan menggunakan Angulus, upper arm itu tuh tumpuannya itu pada bagian bahu, teman-teman. Nah,
di upper arm ini sendiri, kalau di angulusnya itu didapatkan hasil perhitungannya itu 26,63 derajat. Nah, kita lihat nih di gambar worksheetnya, 26,63 derajat itu tuh di gambar yang mana sih? Nah, untuk gambar pertama itu tuh posisinya normal, teman-teman, 20 derajat. Kalau dia 20 derajat, maka ditambahkan 1. Nah, posisi tangannya di samping. Nah, untuk gambar kedua itu tuh 20 derajat tapi kalau tangannya ke belakang. Nah, kalau posisi berkendara itu kan nggak mungkin ya begini, Kak. Karena kita harus megang gas dan stang motor, maka untuk gambar kedua itu kayaknya kurang sesuai. Tapi kalau ada pekerjaan yang ke belakang, nah itu tuh bisa ditambahin plus 2, teman-teman. Nah, yang ketiga itu tuh 20 sampai 45 derajat sudut yang dihasilkan dari angulusnya. Nah, ini teman-teman masuk ke dalam klasifikasi ketiga kita. Nah, kalau dilihat memang kan kalau berkendara seperti gambar objeknya tadi, nah itu emang begini, teman-teman. Kita mau megang stang motor, bener, jadi posisinya plus 2. Nah, lalu kalau dia 45 sampai 90 derajat itu dikasih plus 3, kalau dia 90 derajat ke atas itu dikasih plus 4. Nah, setelah didapatkan hasil plus 2 tadi, itu kita nggak bisa langsung tulis aja ke dalam tabel. Nah, itu tuh perlu lewat justifikasi, perlu adanya penyesuaian lagi. Nah, yang pertama itu tuh penyesuaiannya if shoulder is raised. Nah, kalau dia shouldernya itu tuh naik, bahunya naik, maka itu dikasih plus 1. Nah, sedangkan perkendara sepeda motor itu kan nggak naik-naik ya, kondisi bahunya itu konstan. Nah, jadi itu nggak plus 1. Nah, yang kedua itu ada if upper and is abducted. Nah, itu tuh di kelas justifikasinya itu ada yang namanya aduksi, yaitu posisi tangan untuk mendekat, dan abduksi yaitu saat posisi tangan menjauh. Karena kita bermotornya begini, nggak ada tuh yang ke kanan dan ke kiri, jadi nggak kita tambah 1. Nah, terus yang keempat itu if arm is support operation is learning minus 1. Nah, apakah ada support atau sanggahan pada bagian bahu dan lengan kita dari sini ke sini. Nah, kalau posisi bermotor itu nggak ada kan kita support sanggahan barang. Nah, jadi nggak minus 1. Jadi yang kita tulis tuh memang benar-benar kriteria yang pertama, yaitu plus 2 yang dihasilkan dari gambar ketiga tadi. Nah, lanjut kita ke step kedua. Nah, step kedua itu ini gambarnya, teman-teman. Itu kalau kita lihat hasilnya dari perhitungan angulusnya itu sudutnya membentuk 91,98 derajat. Nah, kalau kita lihat dari sudutnya itu kita lihat di gambar nomor berapa. Nah, ini mungkin kita bisa lihat di gambar nomor pertama. Nah, di nomor pertama itu tuh posisi tangannya begini, teman-teman. Begini. Nah, yang itu dari kurang dari 100 derajat posisi tangannya, bener, karena kita 91,98 derajat. Nah, itu tuh jadi gambar pertama. Terus kita lihat justifikasinya, apakah ada gerakan tambahan dari pergelangan tangan itu sendiri, kayak ke kanan dan ke kiri, ya kayak yang tadi nggak ada penambahannya. Jadi maka kita tulis aja di tabel yang sebelah kanannya warna pink itu tuh plus 1. Nah, lanjut kita ke step selanjutnya. Di step ketiga itu tuh kita memperhatikan wrist position atau pergelangan tangan, posisi pergelangan tangan. Nah, kita lihat kalau di gambar pertama di worksheet itu tuh kan nggak ada tekukan sama sekali pada pergelangan tangannya. Di gambar nomor 2 itu ada tekukan ke atas dan ke bawah tapi sebesar 15 derajat, maka dia ditambahin plus 2. Nah, di gambar ketiga itu tuh ke atas dan ke bawahnya sama tapi dia lebih menekuk sekali. Nah, itu plus 3. Nah, kalau posisi bermotor, berkendara sepeda motor itu tuh tergolong ke plus 2. Kenapa begitu? Karena kita kan yang narik gasnya tuh nggak kanan kiri kan, paling narik stang aja. Nah, yang kanannya itu tuh pasti kalau mau ngegas tuh kan sudut yang terputar tuh cuman
nggak lebih dari 15 derajat, paling kayak 10 sampai 15. Beda lagi kalau dia mau ngebut. Nah, kalau mau ngebut juga tuh posisi pergelangan tangannya tuh bisa pengendaranya yang ngatur. Nah, jadi tergolong posisi yang plus 2. Nah, itu tuh kalau kita lihat dari adjustnya itu ada gak justifikasinya waktu berkendara itu tuh, ada gak posisi ke kanan dan ke kiri? Kayaknya nggak ada kan, karena kita kayak gini. Jadi memang benar-benar plus 2 yang ditulis. Lanjut kita ke step keempat. Nah, step keempat itu tuh reverse twist atau putaran. Nah, di posisi keempat ini apa ya, ada if words is twisted in mid range. Mid range ini nih posisi salaman. Kalau kita posisi salaman maka dia plus 1. Tapi kalau kita kayak gini sama kayak gini itu plus 2. Nah, kalau kita naik motor itu kan posisinya nggak mungkin ya begini, gimana mau megang gasnya, mau megang stangnya gimana. Nah, jadi kita itu posisinya tuh yang begini tangannya, atau nggak begini, begini. Nah, itu jadi dapat perhitungannya itu plus 2. Nah, jadi untuk step selanjutnya itu step kelima, lock up posture score in table A. Jadi kita lihat di tabel A tadi kita hasil perhitungan yang pertama itu kan 2 ya, 2. Nah, itu kita taruh di upper armnya itu kita bulatin 2, upper armnya 2. Terus kita lihat di locket power. Nah, locket powernya itu lower armnya itu berapa? Plus 1. Nah, jadi kita lingkarin plus 1. Terus kita lihat lagi yang warna kuning, where's score. Where's score-nya itu di nomor 2. Nah, di nomor 2 itu lanjut kita lihat where's twist score. Nah, di where's twist score itu tuh di nomor 2. Lalu kita tarik garisnya, kita tarik sampai ketemu. Nah, udah ketemu itu berapa hasilnya? 3. Maka kita tulis step kelimanya itu 3. Nah, lanjut ke step ke-6 itu ada muscle use score. Nah, itu tuh kalau posisi kita statis itu tidak ada penambahan sama sekali, artinya kita tidak berpindah-pindah. Nah, yang kedua itu ada if action repeated, maksudnya repeated. Nah, maksudnya itu tuh ada perubahan gerak tubuh selama 4 kali dalam 1 menit. Nah, makanya dia plus 1, karena posisi motor itu cenderung statis, gampang berpindah-pindah, kayak paling duduk aja ngegas motor. Nah, maka untuk yang ke-6 ini 0 ininya, jumlah perhitungannya. Selanjutnya itu yang step ke-7 itu beban atau load score. Nah, kalau posisi kalau di sini kan if load, kalau dia kurang dari IBS intermittent itu plus 1. Kalau dia if load 4,4 to 22 lbs intermittent itu plus 1. Nah, ini kalau dia if load 4,4 to 22 lbs status repeated itu plus 2. Yang keempat itu kalau dia if more than 22 lbs or if repeated or shock itu dikasih plus 3. Karena beban pengendara sepeda motor itu kayaknya kurang dari 44 lbs, karena nggak ada beban memang yang dibawa. Jadi itu ditaruh 0, teman-teman. Lanjut ke step 8 yaitu Finrow in table C. Nah, setelah dapat dapat perhatian dari yang kita cari tadi, perhitungan kita cari tadi, maka kita jumlahkan, teman-teman. Nah, tadi kan ininya tadi kan 3 ditambah yang step 5-nya tadi kan 3, terus ditambah yang muscle line score itu 0, terus
for slot score itu 0, jadi total yang A itu yang A itu 3. Nah, terus selanjutnya di step di klasifikasi yang B, memperhitungkan neck, trunk, and leg analysis. Nah, itu step 9, kita lihat dulu pada perhitungan angulusnya. Nah, angulus neck position itu tuh kalau di ini dalam posisi 0 derajat, dalam posisi normal. Nah, kita lihat di gambar itu, kalau gambar pertama itu 0 sampai 10 derajat, maka dia plus 1. Gambar kedua itu kalau dia 10 sampai 30 derajat, maka dia plus 2. Yang ketiga itu kalau dia 20 derajat dan sedikit menunduk ke bawah itu plus 3. Dan yang selanjutnya itu ke belakang teman-teman itu plus 4. Nah, jadi berdasarkan ini kan tadi 0 derajat, terus juga posisi waktu kita berkendara itu kan tidak mendongak ke atas, tidak turun ke bawah, pasti pandangan ke depan lurus. Nah, jadi memang benar hasil dari angulus itu 0 derajat, maka kita taruh 0 derajat itu tuh pada posisi plus 1, gak sih? Iya, plus 1. Nah, terus juga kita lihat adjustnya atau penyesuaiannya. Yang pertama itu ada if neck is twisted, menoleh ke samping kayak gini. Nah, kalau dia yang itu kita kasih plus 1. Nah, kalau dia if neck is side bending kayak gini, maka dia juga plus 1. Nah, maka karena berkendara itu perlu menoleh kanan kiri, entah itu mau menyeberang atau sebagainya, maka kita tambahkan dari hasil yang gambar tadi plus 1 ditambah justifikasinya plus 1, maka hasilnya itu 20, yaitu loket trunk position. Nah, untuk di gambar itu sendiri, trunk itu tuh kan batang tubuh. Nah, untuk batang tubuh itu di dalam perhitungan angulus itu ada hasilnya 6,23 derajat. Nah, sedangkan di gambar worksheet gambar pertama 0 derajat itu plus 1, gambar kedua 0 sampai 20 derajat itu plus 2, gambar ketiga 20 sampai 60 derajat itu plus 3, dan gambar keempat itu 60 derajat itu plus 4. Nah, karena kita tadi di rentang 6,28 derajat itu di gambar kedua, yaitu kita tambah plus 2. Nah, terus kita lihat adjustnya, kita lihat penyesuaiannya. Kalau dia if trunk is twisted, pinggangnya ikut menoleh ke samping kayak sebelumnya. Nah, itu tuh plus 1. Nah, iya guys, karena waktu berkendara itu kan pasti kita ada yang mau membelok. Nah, belok itu juga pinggang kita, punggung kita ikut belok kan. Nah, jadi iya. Nah, terus if trunk is side bending, apakah ada gerakan seperti ke kanan dan ke kiri yang seperti contoh yang saya peragakan sebelumnya. Nah, itu tuh enggak guys, punggung kita enggak begitu posisinya kalau waktu berkendara. Jadi berdasarkan yang memang digambar itu plus 2 ditambah plus 1, maka kita dapat hasilnya loket trunk positionnya itu 3. Nah, selanjutnya itu untuk step ke-11 itu legs. Nah, legs itu tuh yang ditanyakan apakah kaki kita itu nyaman dan ada yang bantu ya guys. Sendal itu sebagai alat bantu dan alat pijakannya, maka kita plus 1. Dan jika tidak nyaman posisinya waktu bekerja, maka plus 2. Nah, ini jawabannya plus 1. Step 12 yaitu lock up posture score in table B. Nah, kita lihat di tabel B itu kan kita udah dapet dari step 9 itu kalau next positionnya itu 2, jadi kita tandain di 2 di warna hijau. Terus kita lihat bagian trunk positionnya itu kan 3 tadi itu, jadi kita tandain 3 di biru. Terus legsnya itu 1 kan tadi, jadi 1, jadi kita tarik garis, dapatlah hasilnya 4. Jadi step 12 itu 4. Terus yang ke-13 itu ADD muscle use score. Nah, jadi apakah postur itu statis? Kalau dia statis maka diberi nilai 0, kalau dia
repeated atau ada perubahan pergerakan selama 4 kali 1 menit itu plus 1. Nah, di sini statis jadi 0. Terus untuk beban itu apakah kurang dari 4,4 lbs? Nah, iya, untuk bebannya itu kurang dari 4,4 lbs. Nah, jadi 0. Nah, terus yang terakhir itu kita totalkan, find column in table C, hasilnya 4. Hitungan kita. Nah, tadi kan sudah didapatkan hasil dari Wiris arm score dan next trunk leg score. Nah, untuk Wiris dan arm itu kan ada 3, next dan trunk itu 4. Jadi kita masukkan ke dalam tabel yang arm score-nya 3, yang next-nya 4. Jadi kita tarik garis, didapatkanlah final score-nya itu 4. Nah, terus kita lihat kategori 4 itu di bagian apa. Nah, itu berarti dikategorikan 3 or 4 sama dengan further investigation change might be needed. Artinya perlu penyelidikan lebih lanjut dan juga perlu perubahan dan perhatikan area yang beresiko. Nah, kalau dia 1 atau 2 hasil final skornya, maka dapat diartikan posturnya itu dapat diterima dan tidak perlu dilakukan tindakan. Nah, kalau dia hasil finalnya itu 5 atau 6, maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan perubahan segera. Harus ada tindakan koreksi postur atau alat. Nah, yang terakhir itu misalnya skornya itu 7, maka investigasi dan perubahan harus benar segera dilakukan karena resikonya tinggi dan posturnya berbahaya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya memang ada beberapa itu kesalahan dari alatnya yang menyebabkan postur tubuh itu tidak sesuai. Nah, tapi bisa juga walaupun alatnya udah bagus, udah mendukung, memang terkadang dari humannya, faktor humannya itu yang posisinya itu yang kurang sesuai. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.